Titik terbit matahari, titik paling timur. Berdasarkan formula, maka titik terbit matahari berada di koordinat, sama dengan 90 derajat timur plus long. Kurt, Greenwich sama dengan 90 derajat plus 22,5 derajat sama dengan 112,5 derajat timur. Lokasi yang tepat berada di koordinat 0 derajat utara 112,5 derajat timur, adalah Tanjung Andan, Ambalau, Sintang, Kalimantan Barat. Untuk membuktikan kajian ini, maka lokasi tersebut harus memenuhi karakter sesuai yang disebutkan dalam ayat Al-Kahfi 90. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari dia mendapati matahari itu terbit atas kaum yang kami tidak menjadikan bagi mereka, kaum itu, dari bawahnya, suatu tudung penutup Arabik sama dengan sitra. Beberapa tafsir sebelumnya, menyimpulkan bahwa wilayah ini mestinya berada di suatu gurun tanpa pepohonan, di mana sinar matahari menerpa langsung kaum ini, sehingga sekilas tidak akan cocok dengan wilayah Sintang yang dipenuhi hutan, janah. Namun tafsir tersebut masih berupa persepsi prasangka, sedangkan kita meyakini bahwa Quran sebagiannya menjelaskan sebagian yang lain, dan sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Di ayat manakah kita mendapatkan penjelasan atas frasa, kami tidak menjadikan bagi mereka dari bawah sinar matahari, suatu tudung penutup. Satu-satunya penjelasan atas keadaan terpapar sinar matahari dapat ditemukan di ayat berikut. Sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari janah, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari di dalamnya. QS 20 117-121. Artinya, ayat tersebut menjelaskan dua keadaan sekaligus, before and after, sebagai berikut. Before, sebelum melakukan pelanggaran, Adam berada di janah kebun, hutan, tidak telanjang dan terlindung dari panas matahari. Tubuh Adam dan Hawa tak bisa merasakan panas karena teduh meliputi seluruh janah. After, setelah melakukan pelanggaran Adam menjadi telanjang dan tidak terlindungi dari panas matahari. Meskipun berada di hutan belantara, saat terkena sinar matahari, tubuh mereka merasakan panas. Keadaan sesudah pelanggaran inilah yang dijumpai Zulkarnain di Sintang. Zulkarnain hendak menjelaskan kepada kita sebuah sebab asal-usul, bahwa di lokasi inilah dahulu Adam diturunkan. Frasa, tanpa tudung penutup, adalah sinonim dari terpapar telanjang. Hingga kini, mungkin belum ditemukan prasasti atau temuan arkeologi lainnya yang dapat menjadi bukti dari kajian ini. Namun, menurut kepercayaan seluruh suku Dayak, terutama yang di pedalaman Kalimantan yang disampaikan turun-temurun, nenek moyang mereka diturunkan dari langit ketujuh ke dunia ini dengan sebuah wahana yang disebut Palangka Bulau. Palangka artinya suci, bersih, sebagai tandu yang suci, gandar yang suci. Dari emas yang diturunkan dari langit. Palangka Bulau sebagaimana diyakini oleh orang-orang Dayak terbuat dari emas, mempunyai kesamaan dengan Vimana, yang disebutkan dalam teks Vedic India kuno. Jadi sesuai kepercayaan kuat suku Dayak, merekalah suku asli Kalimantan, mereka bukanlah pendatang, dan Adam adalah manusia pertama yang menjadi datunya orang-orang Dayak yang diturunkan di Tantan Puruk Pamatuan, yang diberi nama, Antang Bajela Bulau atau Tunggul Garing Janjahunan Laut. Dari Antang Bajela Bulau maka terciptalah dua orang laki-laki yang gagah perkasa yang menteng ureh mamut bernama Lambung atau Maharaja Bunu dan Lanting atau Maharaja Sangen. Dari cerita ini, terdapat kesesuaian dengan kisah Adam di Bible dan Quran yang mempunyai dua orang anak, yaitu Kabil dan Habil. Maka, dari kajian Quran ini, keyakinan beberapa pihak bahwa Adam berasal dari Nusantara, memperoleh tambahan bukti yang menguatkan. Kajian etimologi. Nama asli Kalimantan adalah Borneo, berasal dari origin yang sama dengan Brunei, yang dalam bahasa Sanskrit disebut sebagai Bhruna, yang berarti, embrio, pregnant woman, Chil, Verilen Brahman, manusia yang mempunyai intelijensia tinggi, cerdas, menggambarkan keunggulan Adam sebagaimana disebutkan di Quran, bahwa Adam menguasai ilmu nama-nama. Artinya, di Borneo inilah awal mula kejadian manusia pertama yang berintelijensia tinggi, yaitu Adam. Sedangkan nama Kalimantan sendiri, secara etimologi dapat diartikan sebagai berikut. Kali, Goddess of Time, Dewi Keabadian, mengingatkan kita pada Huldi yang disebut iblis sebagai rahasia keabadian Censure celaan, hinaan, kin of clay, hamiatin sama dengan lumpur hitam, black color. Mantan, berasal dari kata mantani, yang artinya, bejana, wadah, tempat vessel. Kajian etimologi dari kedua kata tersebut,
semakin memperkuat bukti bahwa Adam berasal dari Borneo dan Nusantara adalah negeri matahari terbit. Kajian DNA suku Indian dan suku Dayak. Uji DNA terhadap fosil tulang-tulang manusia di wilayah Amazona menemukan bahwa suku Indian mempunyai DNA yang sama dengan ras Polinesia. Suku Dayak juga mempunyai DNA Polinesia, selain kesamaan-kesamaan kultur lainnya. Antara lain dari penggunaan bulu burung besar yang mereka kenakan di kepala, menghiasi wajah dengan coretan di wajah dan lain sebagainya ketika melaksanakan pertunjukan adat maupun kesenian. Temuan ini menjadi pertanyaan besar, bagaimana suku Indian Amerika mempunyai DNA yang sama dengan ras Polinesia yang berlokasi sangat jauh, bagaimana cara mereka bermigrasi. Apakah mereka benar-benar bermigrasi ataukah dulu mereka sama-sama mendiami sebuah benua besar yang tenggelam? Migrasi akibat banjir besar yang melanda peninsula, Sundaland, diyakini hingga kini, adalah jawaban yang paling masuk akal untuk menjelaskannya. Dahulu, wilayah Sundaland menyatu dengan benua Asia hingga Borneo, Sumatera, dan Jawa, sebelum banjir menenggelamkannya dan menjadikannya ribuan pulau-pulau kecil di Samudra Pasifik, sekitar 15.000 hingga 7.000 tahun yang lalu. Henoh atau Nabi Idris AS adalah generasi ketujuh keturunan Adam, putra dari Yarid bin Milail bin Kinan bin Anusi bin Syit bin Adam AS. Nabi Idris adalah keturunan pertama yang dikaruniai kenabian setelah Nabi Adam AS dan Nabi Syis AS. Dalam buku Nabi-Nabi dalam Al-Quran karya Afif Abdul Fattah, yang mengutip sejumlah keterangan ulama, disebutkan Nabi Idris AS dilahirkan di Munaf, Memphis, Mesir. Dia lalu berdakwah menyiarkan agama ke wilayah Irak kuno. Tapi, sebagian lagi berpendapat Nabi Idris AS dilahirkan dan dibesarkan di Babilonia. Mengutip pendapat Sami Abdullah Al-Makhluts, Abdul Syukur Al-Azizi menulis, Nabi Idris adalah kaum Nabi Syits atau keturunan Kabil, putra Nabi Adam AS, di wilayah Irak kuno. Dalam konteks ini, ada pula sejarawan yang menduga kata, pemusnahan, yang tertulis dalam kitab Henoh sesungguhnya merujuk pada Bani Kabil. Allah SWT juga memberikan 30 mushaf suhuf sebagai bekal untuk diajarkan pada kaumnya. Beberapa ulama menyebutkan Nabi Idris AS mendapat julukan dari Allah SWT berupa Asadul Usud atau singa dari segala singa. Julukan itu diberikan karena keberanian dan kegagahannya. Dalam buku itu, seperti dikutip Abdul Syukur, disebutkan Nabi Idris AS merupakan salah satu nabi yang memiliki banyak keistimewaan. Nabi Idris AS dikenal sebagai nabi yang sangat pintar, orang yang pertama kali menciptakan tulisan dan menemukan alat tulis, pandai menggambar, menjahit, serta ahli astronomi hidup di Taman Eden yang terletak di Lemuria, Samudera Pasifik dan Nusantara. Benua Lemuria yang menghilang 250.000 tahun lalu akibat ledakan gas di bawah benua. Pada tahun 2004, beberapa studi ilmiah independen telah mengkonfirmasi ledakan ini. Salah satu ilmuwan benar-benar mengatakan ada ledakan saat itu. Yang lainnya mengatakan ada bencana lain yang didasarkan adanya penurunan oksigen dalam jumlah besar di planet bumi. Henoh diperkirakan lebih dekat dengan generasi Nabi Nuh yang mungkin menempatkan dirinya di wilayah yang sama dengan Nuh. Secara umum diakui oleh para ilmuwan dan mereka yang akrab dengan sejarah esoterik bumi, bahwa banjir terjadi sekitar 12.000 tahun yang lalu. Banyak yang percaya bahtera itu mendarat di Timur Tengah, tapi bukan berarti bahwa Atlantis dekat dengan Mediterranean. Sebagian arkeolog menempatkan Atlantis dekat dengan Yunani tetapi tidak semua. Mereka yang tidak dibatasi ortodoksi seperti John Anthony West, Robert Sof, Graham Hancock, Robert Baufal, Michael Cremo dan ilmuwan lain yang mengetahui bahwa sejarah Mesir kuno dan legenda Atlantis sangat jauh berbeda. Plato menulis bahwa benua Atlantis berada di luar pilar Hercules. Ilmuwan masih belum memberikan gambaran peradaban kuno yang mampu membangun piramida Mesir dengan batu dan saat ini manusia tidak sanggup membangunnya. Selama ini, Gereja Katolik menolak Plato dan mendukung Aristoteles karena Plato lebih bersifat mistis. Mistisisme menyiratkan bahwa individu memiliki kemampuan untuk memasuki arus ilahiyah atau memiliki hubungan langsung dengan Tuhan. Hal ini tentu saja dianggap laknat oleh Gereja Katolik yang takut tergerus kekuasaan dan otoritasnya. Dalam penerjemahan secara Islami, naskah Aristoteles yang diterjemahkan Roger Bacon perlahan mulai terungkap. Tapi polemik dan perbedaan pendapat terjadi. Roger Bacon perlahan mulai terungkap. Roger Bacon adalah seorang alkemis yang dianggap mistik dan hal itu lebih selaras dengan filosofis Plato. Literatur esoteris dan metafisik selama lebih dari 120 tahun terakhir menyatakan bahwa Atlantis berada di tengah Samudra Atlantik.
A Dweller on Two Planets 1-2, karya Pilos, adalah buku yang menceritakan tentang Atlantis dan diterbitkan sekitar waktu yang sama. Edgar Cayce tidak hanya menggambarkan Atlantis tapi juga mengatakan bukti akan ditemukan sekitar Bimini. Tradisi esoterik lainnya seperti The Bridge to Freedom and the Summit Lighthouse, telah memberikan gambaran yang dimulai dari tradisi-tradisi yang tersisa. Taylor Caldwell di usia 12 tahun menulis tentang legenda peradaban kuno di benua Atlantik dalam buku The Romance of Atlantis. Dalam bukunya menyatakan tentang kejatuhan dan penurunan moral serta spiritual. Pada puncaknya mengalami bencana banjir besar seperti yang diceritakan cucu Henoh, Nuh, dalam Alkitab. Kitab Kejadian, Cap. 10, p. 412 memberi kita penjelasan bahwa dari 3 anak Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Kita dapati bahwa anak-anak Yafet adalah Gomer, Magog, Madai, Jawa, Tubal, Mesek, dan Tiras. Josephus mengatakan anak-anak Magog adalah Scythians. Catatan sejarah Irlandia mengambil silsilah keluarga Magog dari Alkitab. Catatan tentang silsilah, Cin dari Dromsnehta, mengklaim bahwa Scythians ini adalah Fenisia, dan kita diberitahu bahwa cabang dari keluarga ini diusir dari Mesir pada zaman Musa. Dia berjalan melalui Afrika selama 42 tahun, dan berdiam di Danau Salifai ke altar orang Filistin, dan antara Rusikada dan pegunungan Azure, dan ia datang dengan sungai Monlon, dan oleh laut ke Pilar Hercules, dan melalui laut Tuscan, dan ia menetap di Spanyol, dan menetap di sana bertahun-tahun tumbuh dan berkembang. Dari semua fakta ini tampak bahwa penduduk Irlandia datang dari barat dan bukan dari Asia, bahwa itu adalah salah satu dari banyak gelombang penduduk yang mengalir keluar dari Pulau Atlantis dan di sini kita menemukan penjelasan dari masalah itu yang telah membingungkan para peneliti ras Arya. Karena Irlandia adalah jauh dari Punjab dari Persia, Yunani, Roma, atau Skandinavia, itu akan mengikuti gelombang Keltik migrasi pasti awal dikirim keluar dari pusat Sanskerta, tetapi sekarang ditegaskan oleh Profesor Schleicher dan lain-lain bahwa lidah Keltik menunjukkan perbedaan dari bahasa Sanskerta, dan bahwa itu lebih dekat dengan Latin daripada lidah Arya lainnya. Hal ini sepenuhnya dijelaskan pada setiap teori asal ras Indo-Eropa Timur, tapi sangat mudah dipahami jika kita mengakui migrasi Arya dan Keltik sebagai keluar sekitar waktu yang sama dari Atlantis zaman dahulu. Kita telah melihat sejarah mereka mengklaim imigrasi dari arah Atlantis sebelum air bah, dengan tidak ada catatan bahwa orang-orang Irlandia yang kemudian dihancurkan oleh banjir besar. Dari Formorians, yang datang sebelum air bah, ke Milesia, yang datang dari Spanyol di periode bersejarah, pulau itu terus dihuni. Hal ini menunjukkan bahwa legenda ini tidak datang dari sumber-sumber Kristen. Sebagai catatan Alkitab dipahami dalam waktu lama untuk menyiratkan penghancuran semua yang hidup sebelum air bah kecuali Nuh dan keluarganya. Menegaskan pandangan bahwa air bah itu bencana lokal, dan tidak tenggelam seluruh keluarga manusia. Bahwa kedatangan Formorians sebelum air bah, bahwa bencana besar adalah relatif baru, yakni, sejak awal di Irlandia. Bahwa sebagai bah adalah bencana lokal, pasti terjadi di suatu tempat tidak jauh dari Irlandia telah datang ke pengetahuan mereka. Semua orang saat itu bisa hampir telah mendengar pada hari itu dari bencana lokal terjadi di jantung Asia. Ada banyak bukti bahwa Old World diakui Irlandia sebagai memiliki peradaban yang sangat kuno. Dalam buku Sanskerta itu disebut sebagai Hiranya, Pulau Matahari, yakni, ibadah matahari, dengan kata lain, sebagai pusat agama yang dimiliki oleh semua ras kuno Eropa, Asia, Afrika, dan Amerika. Hal ini diyakini bahwa Irlandia adalah Taman Phoebus, dari mitologi barat. Orang-orang Yunani menyebut orang Irlandia yang suci Aiel dan Ogygia. Juga tidak bisa salah satu, kata Camden. Mengapa mereka harus menyebutnya Ogygia, kecuali mungkin, dari kecantikannya, karena orang-orang Yunani disebut tidak Ogygia kecuali apa yang sangat kuno. Kita telah melihat bahwa Ogyges dihubungkan dengan legenda Yunani dengan banjir pertama, dan bahwa Ogyges adalah tokoh dalam mitos. Tampaknya, sebagai konfirmasi lain dari teori tentang asal-usul Atlantis koloni ini, bahwa agama asli mereka adalah ibadah kepada matahari, seperti yang terjadi di bagian lain, yang kemudian dilapis dengan penyembahan berhala. Pada masa pemerintahan Raja Tigernmas penyembahan berhala diperkenalkan. Para imam merupakan orde Druid. Tentu banyak analogi telah ditemukan ada antara keyakinan dan kebiasaan Druid dan agama-agama lain yang diambil dari Atlantis. Kita melihat tentang ibadah matahari seberapa luas bentuk agama pada zaman Atlantis, baik di Eropa dan Amerika. Sundalan. Secara geologis,
Sundaland sendiri adalah landas kontinen dari Asia Tenggara. Daratan utama ini meliputi Semenanjung Malaya, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Madura, Bali dan kepulauan sekitarnya yang lebih kecil. Ini mencakup area sekitar 1,85 juta km², kedalaman laut lebih dari lempeng jarang melebihi 50 meter dan daerah luas yang kurang dari 20 meter mengakibatkan gesekan bawah yang kuat dan gesekan pasang surut yang kuat. Gradien bawah curam memisahkan paparan Sunda dari Filipina, Sulawesi, dan Kepulauan Sunda. Biogeografis, Sundaland adalah istilah untuk wilayah Asia Tenggara yang meliputi daerah-daerah dari Asia landas kontinen yang terpapar selama zaman es terakhir. Sundaland termasuk Semenanjung Melayu di daratan Asia, serta pulau-pulau besar Kalimantan, Jawa, dan Sumatera dan pulau-pulau sekitarnya. Gradien bawah curam yang sama yang menandai batas timur Sundaland diidentifikasi biogeografis oleh garis Wallace, diidentifikasi oleh Alfred Russel Wallace, yang menandai batas timur tanah Asia mamalia fauna, dan merupakan batas dari Indomalaya dan Australasia ekozones. Lempeng kontinen telah dihasilkan dari ribuan tahun akibat dari aktivitas gunung berapi dan erosi dari masa benua Asia, mengakibatkan konsolidasi puing-puing di sepanjang margin sebagai permukaan air laut naik dan turun. Laut di antara pulau menutupi pinggiran dataran yang ditandai dengan kegempaan yang rendah, anomali gravitasi isostatik rendah dan tidak ada gunung berapi aktif dengan pengecualian di Sumatera, Jawa, dan Bali, yang saat terhubung ke Sundaland, memiliki histori geologis dari usia umur yang masih muda Sunda Arc Orogenic System, yaitu Gunung Sunda. Selama periode glasial, permukaan laut turun, dan hamparan besar dari paparan Sunda yang terkena menjadikan dataran tersebut berawa. Kenaikan muka air laut selama masa es mencair 14.600 dan sebelum tahun 14.300, mencapai ketinggian 16 meter dalam waktu 300 tahun. Permukaan laut ini menenggelamkan sejumlah sistem Pleistocene Paleorifer yang banyak menutupi sungai-sungai di Sundaland selama maksimum glasial terakhir 18.000 hingga 20.000 tahun yang lalu. Di sebelah timur paparan Sunda adalah Kepulauan Besar Sahul. Memisahkan dua wilayah ini dari Laut Dangkal adalah garis Wallacea, yang meliputi Sulawesi dan ribuan pulau kecil yang membentuk Nusa Tenggara dan Maluku. Dalam teori Wallacea beberapa lautan yang dianggap terdalam di dunia dengan kedalaman hingga 7.000 meter. Melewati antara Bali dan Lombok, dan Kalimantan dan Sulawesi, Wallacea ditandai dengan zona transisi flora dan fauna pertama kali dijelaskan oleh Alfred Russel Wallace. Sejarah rumit pembentukan pulau di paparan Sunda dan mengubah koneksi jembatan dengan daratan Asia Tenggara telah mengakibatkan tingkat tinggi endemisme dan distribusi lokal diskontinuitas, yaitu daerah berdasarkan biogeografis yang telah dihasilkan dari perubahan ini. Pemaparan dari paparan Sunda selama eustatik mengakibatkan perubahan permukaan laut juga memiliki efek pada El Nino osilasi. W. Earle pada tahun 1845 adalah orang yang pertama menyelidiki dan menggambarkan karakteristik umum dari Sunda dan Sahul, yang disebut Great Asiatic Bank dan Besar Australia Bank, masing-masing. Sungai yang tenggelam di Sundaland. Tergambar garis pantai pada peta di Asia Tenggara dan garis sungai yang sekarang ini tenggelam, pada gambar ini menjelaskan permukaan laut di bawah 120 meter dari yang ada saat ini. Tingkat ini mencapai sekitar 17.000 tahun sebelum saat ini. Paleo River Systems dari paparan Sunda yang luas sistem sungai terendam yang memperpanjang sistem sungai masa kini dan dapat ditafsirkan untuk mengikuti topografi terendah dalam arah bawah lereng. Selama masa terkering dari era Pleistocene, sekitar 17.000 tahun BP, sekitar 4 daerah tangkapan yang berbeda membentuk Malaka, Siam dan Sunda River Systems. Siam River System terdiri dari utara dan bagian barat. Lengan utara memperluas Chao Phraya River menuju Teluk Thailand. Lengan barat yang terbentuk dari beberapa sungai di Sumatera bagian tengah mengalir melalui Singapura sebelum bergabung dengan lengan utara untuk menjadi estuari dan Laut Cina Selatan ke utara dari North Pulau Natuna. Malacca Straits System River dibentuk oleh tumpuan air dari Sumatera Northeastern dan barat dari Semenanjung Malaya mengalir ke Laut Andaman. The Northern Sunda River System, juga dikenal sebagai Great Sunda River System, atau Molengraaf System River. Gustav Adolf Frederick Molengraaf adalah ahli biologi Belanda dan geologis yang pada akhir abad ke-19 dan pertama kali mengusulkan adanya sistem sungai ini berdasarkan pengamatannya di Kalimantan. Sungai yang timbul antara Pulau Belitung dan Kalimantan, adalah mengalir ke arah timur laut, di mana ia mengumpulkan air dari beberapa sungai di Sumatera Tengah dan sungai-sungai di barat dan utara Kalimantan,
sebelum mengalir ke Laut Cina Selatan antara utara dan South Natuna Kepulauan. Akhirnya timur Sunda Sungai Sistem mengosongkan Jawa Utara dan Kalimantan Selatan, mengalir di arah timur antara Kalimantan dan Jawa ke Laut Jawa. Borobudur adalah monumen yang dibuat peradaban Lemuria yang merupakan daerah pusat dari imperium besar. Hal ini tercermin dari monumen yang dibuat yang menandakan banyak relief dengan wajah-wajah yang bukan penduduk lokal Nusantara. Perhatikan kesamaan bentuk Menara Babel dengan relief yang ada di Borobudur. Perhatikan pula sosok manusia yang melayang di atas ketinggian. Adakah kaum terdahulu yang mempunyai kemampuan terbang mengatasi gravitasi bumi? Hanya kaum Lemurian yang dapat melakukannya, levitasi melayang di atas permukaan bumi. Peradaban dan budaya Lemurian di Nusantara yang mendasari ajaran Hindu dan Buddha di India, pengetahuan dan pelajaran yang dikembangkan kaum Buddhis tentang levitasi ini yang masih dianut beberapa sekte ketat kaum Buddhis oleh para biksu yang dirahasiakan dan masih ada saat ini. Jadi Borobudur adalah monumen tempat berkumpulnya orang-orang terdahulu untuk belajar tentang kemajuan, ajaran asli Nusantara bukan Hindu atau Buddha apalagi animisme dan dinamisme, bukan. Ajaran Nusantara lah yang mendasari ajaran Hindu dan Buddha di India. Jika kita pelajari sejarah penyebaran Hindu dari India, tidak pernah tercatat bahwa para misionaris Hindu menyebarkan ajarannya, karena hal ini merupakan larangan bagi para biksu di India. Mari kita kembali pada bahasan kaum At sebagai nenek moyang pendatang di Nusantara, yaitu peradaban Atlantis yang nantinya berkembang di Nusantara. Yang pada puncaknya peradaban Atlantis adalah Ratu Bilqis dengan Imperium Saba, yang di kemudian hari Nabi Sulaiman yang akan meluruskan ajaran matahari Saba di Nusantara. Hal ini tercermin dari relief bagian bawah Borobudur yang saat ini ditutupi dengan alasan keamanan bangunan. Pada bagian relief yang ditutupi terlihat beberapa relief yang belum terselesaikan, karena yang mereka para setan yang bekerja meninggalkan pekerjaannya menyempurnakan Borobudur pergi berhamburan, setelah tahu Sulaiman wafat. Kaum Ad dimusnahkan oleh angin yang maha dahsyat yang dikirim oleh Allah. Adapun kaum Ad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Qs. Al-Haqqah. Dan juga pada kisah Ad ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan, angin itu tidak membiarkan satupun yang dilaluinya, melainkan dijadikannya seperti serbuk. Qs. Az-Zariyat 41 dan 42. Maka kami meniupkan angin yang amat gemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang sial, karena kami hendak merasakan kepada mereka itu siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan sesungguhnya siksa akhirat lebih menghinakan sedang mereka tidak diberi pertolongan. Qs. Fussilat 16. Dan dari beberapa referensi Menara Babel itu pun dihancurkan oleh angin di antaranya. However, in other sources such as the Book of Jubilees chapter 10 v1-8-27 Cornelius Alexander Frac. 10 Abidenus Frax, 5n6 Josephus, Antiquities 1.4.3 and the Sibylian Oracles e. 117-129. God overturned the tower with a great wind. Ini referensi-referensi lain yang menyatakan Menara Babel itu hancur oleh angin. Banyak sumber yang menceritakan penghancuran Menara Babel, sesuai dengan cerita pada budaya di Meksiko, bahwa malapetaka itu disebabkan oleh angin yang keras. Sibil dikatakan memiliki nubuat. Ketika dipenuhi ancaman dari Tuhan yang agung dengan mana dia mengancam manusia, ketika dahulu di tanah Asyur mereka membangun sebuah menara, dan semua dari satu ucapan, dan ingin bangkit bahkan sampai mereka mendaki ke surga berbintang. Kemudian Sang Immortal mengangkat angin yang dahsyat dan memberi mereka kebutuhan yang kuat, karena ketika angin melemparkan menara perkasa itu, kemudian bangkit di antara umat manusia dengan perselisihan sengit dan penuh kebencian. Satu bahasa diubah menjadi banyak dialek bahasa, dan bumi dipenuhi dengan suku dan raja. Kisah Babilonia, seperti yang disampaikan oleh Abidenus, mengatakan bahwa pernah peradaban manusia, membangun sebuah menara tinggi di mana sekarang Babel, dan ketika sudah dekat dengan surga, para dewa mengirim angin dan merusak seluruh rencana itu. Dan laki-laki, setelah sampai saat itu semua berbahasa yang sama, dari para dewa hingga menciptakan banyak bahasa. Selain angin, Allah juga mengirim petir untuk menghancurkan kaum Ad. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan Samud. Qs. Fussilat 13. Dan kejadian ini menara yang dihancurkan oleh petir ternyata masih tercatat di beberapa mitologi. Catatan lain memberi kesan bahwa ada aliran listrik petir yang kuat, mungkin dari ionosfer yang terlalu besar, dan menemukan sebuah badan atau arde kontak di struktur tinggi tersebut.
Menurut tradisi yang diketahui oleh penjelajah abad ke-12 Benyamin dari Tudela, api dari surga jatuh di tengah menara dan menghancurkannya. Traktat Sanhedrin C. Vol. 109a, Seder Nezikin, trans. Oleh H. Friedman, et oleh I. Epstein, London, 1935, halaman 748. Tradisi yang membakar langit menghancurkan menara juga fitur dari beberapa catatan Mesoamerika, misalnya, legenda yang dicatat oleh Pedro de los Rios mengenai dasar piramida Cholula di Meksiko. Setelah perairan, deluge telah surut, salah satu korban selamat datang ke Cholula, di mana dia mulai membangun sebuah bangunan besar. Itulah tujuannya untuk mengangkat bangunan besar ke awan, tapi para dewa, tersinggung dengan anggapannya, melemparkan api surga ke piramida, banyak pekerja tewas, dan bangunan itu tetap belum selesai. J.G. Frazer, Folklore, Perjanjian Lama. London, 1918. Frazer menambahkan bahwa, dikatakan bahwa pada saat penaklukan Spanyol, penduduk Cholula mencatat dengan penghormatan besar pada sebuah aerolit besar, yang menurut mereka adalah petir yang jatuh di piramida dan membakarnya. E.B. Tyler, Anahuac halaman 277. Tradisi Meksiko lainnya, yang dicatat oleh Diego Duran di 1579, mengenal raksasa yang membangun menara yang hampir sampai ke langit, ketika itu hancur oleh petir. Sebagai rangkuman ada 3 faktor pendukung dugaan kemungkinan kaum Ad adalah bangsa yang membangun menara tertinggi di dunia atau menara Babel. 1. Ayat di Al-Quran menceritakan mengenai bangunan-bangunan yang sangat tinggi yang dibangun kaum Ad dan tidak pernah dibangun oleh bangsa lain di muka bumi ini. 2. Menara Babel adalah menara tertinggi di bumi. Kaum Ad adalah penerus kaum Nabi Nuh AS menurut Al-Quran. Menara Babel juga dibangun setelah kejadian banjir besar. 3. Kaum Ad dihancurkan oleh angin dan petir. Menara Babel juga dihancurkan oleh angin dan petir. Sangat kuat dugaan saya bahwa kemungkinan kaum Ad adalah bangsa yang membangun menara tertinggi di dunia yaitu Menara Babel. Dan ini membuat kita tertarik untuk meneliti kemungkinan lain yaitu hubungan kaum Ad dengan tokoh mitologi Atlas. Ada beberapa kemiripan antara lain. 1. Dari sisi nama Ad dan Atlas mempunyai kemiripan awalan. Sebagai tambahan informasi kaum Ad sering juga disebut oleh bangsa Arab sebagai kaum Adites. Kata Adites ini dekat dengan kata Adityas yang dalam mitologi India menggambarkan para devas. Para Adityas di mitologi India ini mempunyai banyak kesamaan dengan para Titans di mitologi Yunani. Salah satu kesamaannya adalah keduanya merupakan bangsa raksasa. Salah satu anggota dari para Titans di mitologi Yunani ini adalah Atlas. Keduanya adalah raksasa. Kaum Ad adalah penerus kaum Nabi Nuh AS. Sedangkan dalam mitologi Yunani bapak dari Atlas adalah Iapetus. Iapetus ini sering diduga sebagai Japet salah satu anak Nabi Nuh AS. Di dalam Bible, Genesis 9:27 disebutkan, Tuhan akan membesarkan fisik Japet. Jadi Japet dan keturunannya itu mempunyai fisik raksasa. Atlas selalu disimbolkan sebagai penopang langit dan bumi. Namun sebenarnya Atlas juga disimbolkan sebagai pemegang pembuat pilar-pilar yang menahan langit dan bumi, ini dikisahkan dalam cerita Iliad karangan Homer. Dan ini juga diperkuat oleh kisah pilar-pilar Hercules, di mana Hercules untuk sementara memegang pilar-pilar yang tadinya dipegang oleh Atlas. Pilar-pilar ini mungkin sangatlah tinggi sehingga seakan-akan hampir menyentuh langit. Bandingkan dengan pilar-pilar kaum Ad yang dikisahkan juga sangat tinggi. Dan sebagai tambahan info Atlas dalam bahasa Sanskerta juga berarti pilar. Para peneliti memperkirakan bahwa nenek moyang bangsa Arab yaitu kaum Adites merupakan keturunan seseorang yang bernama Ad yaitu cucu Ham bin Nuh. Menurut Plato pendiri Atlantis adalah Poseidon, para peneliti berpendapat bahwa kemungkinan Poseidon adalah Sidon bin Kanaan bin Ham bin Nuh. Sidon adalah cucu Ham bin Nuh. Sedangkan Atlas adalah anak Poseidon dan raja pertama Atlantis menurut Plato. Kaum Ad digambarkan sebagai kaum yang sombong akan kekuatan mereka dan suka menyiksa dengan bengis dan kejam. Para Titans, di mana Atlas adalah salah satunya, merupakan kelompok raksasa yang tadinya menguasai dunia. Setelah itu karena kekejaman mereka dihancurkan Tuhan. Salah satu dari 12 pekerja dari pahlawan Herakles adalah mengambil beberapa apel emas yang tumbuh di kebun Hera, yang dipelihara oleh putri Atlas, Hesperides, dan dijaga oleh naga ladon. Herakles pergi ke Atlas dan menawarkan diri untuk mengangkat langit sementara Atlas mengambil apel dari anak-anaknya. Sekembalinya dengan apel, bagaimanapun,
Atlas berusaha mengelabui Herakles untuk mengangkat langit secara tetap dengan menawarkan untuk menyerahkan apel itu sendiri, seperti orang yang dengan sengaja mengambil beban harus membawanya selamanya, atau sampai orang lain mengambilnya. Herakles, menduga Atlas tidak bermaksud untuk kembali, pura-pura menyetujui tawaran Atlas, hanya menanyakan hal itu. Atlas mengambil langit lagi selama beberapa menit sehingga Herakles bisa mengatur ulang jubahnya seperti bantalan di pundaknya. Ketika Atlas meletakkan apel dan mengambil langit di atasnya bahu lagi, Herakles mengambil apel dan lari. Dalam beberapa versi, Herakles malah membangun dua pilar besar Hercules untuk menahan langit menjauh dari bumi, membebaskan Atlas seperti halnya dia membebaskan Prometheus. Iliad dari Homer, isi red, dengan deskripsi Homer tentang Atlas, yang memegang pilar-pilar tinggi yang menjaga bumi dan surga yang terbelah. Robert Graves, Iapetus telah disamakan dengan Yafet, anak Nuh, berdasarkan kesamaan nama mereka dan tradisi traktat Yahudi lama, yang menjadikan Yafet sebagai nenek moyangnya orang Yunani, orang Slavia, Teten, orang Dravida, lihat Josephus, Antiquities of the Yahudi. Iapetus dikaitkan dengan teolog abad ke-11 Yachet Matthew Poole dan baru-baru ini oleh John Pierman Brown. Alkitab, Kejadian 9:27, semoga Tuhan memperbesar Yafet, dan biarkan dia tinggal di tenda-tenda Sem, dan biarkan Kanaan menjadi hambanya. Atlas sendiri menurut teks Kritiasnya Plato merupakan raja dan anak pertama dari pendiri Atlantis Poseidon. Di gunung ini tinggal salah satu bagian bumi lahir manusia purba yang bernama Evenor, dan ia memiliki seorang istri bernama Lecipe, dan mereka memiliki satu-satunya anak perempuan yang dipanggil Kleito. Gadis itu sudah mencapai kedewasaan, saat ayah dan ibunya meninggal, Poseidon jatuh cinta padanya dan melakukan hubungan intim dengannya, dan melanggar tanah, menutupi bukit di mana dia tinggal semua bulat, membuat zona alternatif laut dan daratan lebih besar dan lebih kecil, mengitari satu lain, ada dua tanah dan tiga air, yang dinyalakannya dengan melubanginya, masing-masing memiliki keliling yang jauh dari segala arah. Pusatnya, sehingga tidak ada orang yang bisa sampai ke pulau itu, untuk kapal dan pelayaran belum ada. Dia sendiri, menjadi tuan, tidak menemukan kesulitan dalam membuat pengaturan khusus untuk Pulau Tengah, membawa dua mata air dari bawah bumi, yang hangat air dan yang lainnya dingin, dan membuat setiap variasi makanan tumbuh melimpah dari tanah. Dia juga dibesarkan 5 pasang anak laki-laki kembar, dan membagi Pulau Atlantis menjadi 10 bagian, ia memberi kepada anak sulung-sulung. Pasangkan hunian ibunya dan penjatahan sekitarnya, yang mana yang terbesar dan terbaik, dan menjadikannya raja atas sisanya, yang lainnya dia membuat para pangeran, dan memberi mereka kekuasaan atas banyak orang, dan wilayah yang luas. Dan dia menamai mereka semua, yang tertua, yang adalah raja pertama, namanya Atlas, dan setelah dia seluruh pulau dan lautan dipanggil Atlantik. Atlantis dalam bahasa Yunani kuno berarti, Pulau Atlas. Mari kita telah cerita di atas pada kata Poseidon. Benua Sundaland adalah benua yang terdapat 3 pulau besar seperti yang disebutkan oleh Plato, yaitu pulau yang kini membentuk Kepulauan Sulawesi, Jawa, Sumatera dan Kalimantan dulu masih satu kesatuan dan satu benua. Sahul yang sekarang adalah Australia, di Pulau Poseidon lah apa yang diceritakan Plato, dan saat ini tentang kata itu masih ada pada budaya Sunda dengan ucapan Pasundan. Atlas sendiri menurut teks Kritiasnya Plato merupakan raja dan anak pertama dari pendiri Atlantis Poseidon, Pasundan. Perhatikan lagi tentang, di gunung ini tinggal salah satu bagian bumi lahir manusia purba yang bernama Evenor, dan ia memiliki seorang istri bernama Lecipe, dan mereka memiliki satu-satunya anak perempuan yang dipanggil Kleito.